saat ini Bapa. Biarlah kami mau merasakan kehadiran-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah dosa kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Sama-sama katakan amin. Saudara Tuhan, sungguh terkait saudara Tuhan, Bapak yang penuh kuasa, berikan kepada atas hidup kita. Haleluya. Tuhan
Engkau senantiasa memberikan yang terbaik Tuhan, sebab Engkaulah tempat jawaban bagi kami Bapa. Kau telah nyata buktikan bagi kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu bersama kami Bapa. Ya Yesus, biarlah Engkau mau sucikan hati kami dalam hari ini Tuhan, dapat memperoleh berkat firman-Mu dalam hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan iman kami,
kami. Saat ini kami ucap syukur atas segala kasih, anugerah, kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat yang hadir pada saat ini. Kami telah banyak memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dari persembahan yang harum di hadirat. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami saat ini. Tegurlah kami melalui firman-Mu. Ubahkan kami melalui firman-Mu. Bentuk kami melalui firman-Mu. Sehingga sesuatu terjadi pada saat firman-Mu ditabur. Sehingga benih itu tidak akan menjadi sia-sia, tapi menjadi berkat bagi setiap kami yang menikmatinya. Bapa, urapi hamba-Mu secara khusus dengan urapan yang asal daripada surga. Dan kami merasa Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya ini pakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan yang benar di mulut hamba-Mu, sehingga benar-benar Tuhan, firman yang asalnya daripada Tuhan boleh hamba-Mu nyatakan pada saat ini di tengah jemaat-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Di nama Tuhan, kita boleh berkemenangan pada saat ini adalah suatu anugerah. Di sini dikatakan bahwa firman Allah itu adalah api yang dapat memurnikan kehidupan kita. Firman Tuhan juga seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Pada saat kita menghidupi firman itu, walaupun sekeras apapun hati kita, pasti akan hancur oleh firman itu. Asalkan kita mau membuka hati kita untuk Tuhan berkarya. Karena Injil Tuhan itu adalah hal yang luar biasa yang kita percaya pada saat ini. Injil itu adalah kekuatan Allah, di mana Injil itu dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa Injil itu berisi kebenaran tentang firman Allah yang bertolak dari iman kita, memimpin iman kita untuk menuju kepada keselamatan dan kekekalan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua yang percaya. Kita akan belajar tentang firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama. Saya undang untuk menghormati firman Tuhan. Bersama-sama bangkit berdiri, kita baca satu ayat ini dan kita akan aminkan bersama-sama. 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Silakan duduk kembali. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ada pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau kita pergi ke pasar dan membeli buah, karena saya suka salak ya, kalau beli salak manis bu, manis, padahal pada saat diincipi sepet ya, buah yang tidak baik. Kalau salak itu manis adalah buah yang baik. Kalau kita melihat pelem ya, manis kelihatannya, tapi pada saat kita kupas, kita beli, kita kupas di rumah, rasanya masam, bukan buah yang baik. Tapi kalau senang kecut-kecut ya, bukan semua orang, tetapi pasti semua orang itu menginginkan buah yang baik. Apalagi Tuhan kita, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Suatu kali Tuhan Yesus menyatakan, memberikan perumpamaan pada murid-muridnya, pada orang-orang yang pada saat itu digembalakannya. Dia berkata, ada seorang yang mempunyai pohon ara di dalam kebun anggurnya. Pada saat itu orang ini datang melihat pohon ini, menginginkan buah daripada pohon ara ini yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan dia lihat pohon ini, pada saat dia ingin menikmati
buah daripada pohon ara ini tidak didapatkan buah pada pohon ara ini. Dia berkata kepada pengurus kebun anggur ini, dia berkata, kenapa pohon ini sudah 3 tahun aku mencari buah daripadanya, tetapi tidak kutemui buah dari pohon ara ini. Ngapain dia hidup? Tebanglah dia. Percuma dia hidup di tanah ini, gak ada gunanya. Tetapi kata pengurus daripada kebun anggur, Tuhan, biarkanlah tahun ini dia hidup. Aku akan menggali tanah di sekelilingnya, akan aku beri pupuk. Mungkin tahun depan dia berbuah. Kalau tidak berbuah, tebanglah dia. Saudara, 3 tahun orang yang mempunyai kebun anggur ini dan menginginkan buah daripada pohon ara ini tidak mendapatnya. Tetapi pengurus ini memberikan permohonan, meminta permohonan kepada Tuhan ini supaya memberi kesempatan 1 tahun lagi. Selama 3 tahun itu adalah kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Apakah kita sudah berbuah? Apakah menghasilkan buah yang tidak baik? Apakah menghasilkan buah yang baik? Padahal Tuhan ini menginginkan buah daripada pohon ara ini, tetapi ternyata tidak ada buahnya selama 3 tahun. Tetapi pengurus ini berkata, Tuhan, berikan waktu 1 tahun lagi, kesempatan supaya pohon ini berbuah. Aku akan menggali tanah di sekelilingnya dan aku akan beri pupuk. Kalau tahun depan sudah diberi kesempatan 1 tahun lagi tidak berbuah, tebang lagi. Seperti firman yang kita sama-sama baca. Suatu kali Tuhan pagi-pagi masuk ke dalam suatu kota. Dia merasa lapar. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Dia juga merasakan lapar seperti kita. Pada saat itu merasa lapar, dia lihat di samping jalan ada 1 pohon ara. Dan dia karena lapar ingin mencari buah daripada pohon ara itu. Ternyata tidak ditemui buah daripada pohon ara ini. Sehingga Tuhan berkata, engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Maka sejak saat itu pohon ara ini menjadi kering. Sehingga murid-muridnya, Tuhan, pohon yang engkau kutuk itu menjadi kering, menjadi mati, tidak berguna karena tidak menghasilkan buah. Tuhan masih memberi kesempatan pada kita semuanya untuk dapat menghasilkan buah. Kata Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya engkau tetapkan pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya kamu pergi menghasilkan buah. Kita harus menghasilkan buah, bukan hanya daun saja. Tapi Tuhan merasa lapar atas buah-buah yang baik yang kita hasilkan. Dalam Galatia dikatakan bahwa buah-buah yang baik kita akan pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah, buah yang pertama adalah kasih. Ada 9 buah yang baik. Kalau saudara inginkan kita menghasilkan buah yang baik, sehingga pada saat Tuhan merasa lapar, kita mempersembahkan buah yang baik di hadapannya. Yang pertama, buah yang baik adalah kasih. Kalau sudah pernah saya katakan di tempat ini, kasih tanda salib. Kasihlah Tuhan Allahmu, garis yang lurus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, garis horizontal. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih memberi tanpa mengharapkan imbalan, berkorban tanpa mengharapkan pengakuan. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan itu kasih. Anak-anaknya Tuhan harus memiliki kasih yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Memberikan kasih itu kepada sesama kita.
Dan di sini dikatakan bahwa dalam 1 Korintus dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu mencakup semuanya, saudara. Karena dari ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih itu yang terbesar. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak menyombongkan diri dan tidak sombong. Ia tidak hidup dengan tidak sopan. Ia suka keadilan. Kasih yang diberikan kepada kita harus memberikan juga kepada semua orang, sehingga Kristus dapat dipermuliakan karena kasih kita. Buah yang indah, kasih yang bisa kita perbuat, buah yang baik. Yang kedua adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita tahu ada buah-buah 9, buah-buah roh itu ada 9. Damai sejahtera, Tuhan sudah katakan, damai sejahtera setelah kuberikan kepadamu. Damai itu sudah kutinggalkan, sudah kuberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Apa yang diberikan Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damainya melimpah dalam setiap kehidupan kita. Adakah kita pada saat ini berdamai dengan sesama kita? Berdamai dengan di dalam keluarga kita, mungkin suami berdamai dengan istri, istri berdamai dengan suami. Mungkin ada damai dengan anak-anak, ada damai dengan rekan kerja, ada damai dengan tetangga. Biarlah damai sejahtera Allah menguasai kehidupan kita dengan limpahnya, sehingga damai Allah itu memimpin kita untuk senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Sedapat-dapatnya apabila itu bergantung kepadamu. Biarlah kita mencari perdamaian dengan semua orang. Karena di dalam Matius dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Pada saat predikat anak Allah itu menjadi milik kita, kita harus senantiasa berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan diri kita sendiri, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang minder. Berdamai dengan diri kita sendiri. Biarlah damai sejahtera Kristus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Karena damai itu sudah diberikan kepada kita semuanya oleh Allah, dan itu sudah tinggal di dalam hati kita. Biarlah damai sejahtera Kristus menguasai kehidupan kita. Dalam keluarga ada damai, dalam lingkungan pekerjaan kita ada damai, di dalam kampung kita ada damai, dimanapun Tuhan tempatkan kita ada damai. Karena perdamaian itu perlu. Pada saat ini Iran dan Israel tidak ada damai. Biarlah di dalam hati kita tetap ada damai, dan kita menjadi berkat bagi yang lain. Buah damai sejahtera adalah indah di pandangan mata Tuhan. Buah yang baik, ada buah sukacita. Kalau saya teringat di tempat ini ada koordinator sekolah minggu yang sudah almarhum Bapak Kuntoro. Orangnya itu senantiasa tersenyum, menunjukkan kebahagiaan, ada sukacita di wajahnya, tercermin di wajahnya. Pak Kuntoro itu senantiasa tersenyum pada saat melayani sekolah minggu, menjadi hamba Tuhan di tempat ini, jadi koordinator sekolah minggu. Pada saat itu saya sebagai guru sekolah minggu, dan saya bersyukur meneladani dia, senantiasa tersenyum, sukacita, buah sukacita kata Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, di dalam segala hal bersukacitalah kata Paulus. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena dalam sukacita kita tahu kalau pada saat itu banyak segala penyakit. Teman saya itu berkata, "Yo, agak pikiran." Saya berkata kepada dia, hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur, obat yang mujarab, tidak dapat dibeli di toko-toko obat. Hati yang gembira adalah obat. Itulah obatmu, biar kamu tidak sakit. Dan dia itu memegang perkataan saya. Setiap dia berkata, iya, pokoknya sehat itu mahal harganya. Pokoknya hati yang gembira ya, menegasi saya. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita tahu orang yang penyakit diabetes,
asam lambung, emak, ojo kakek pikir ya Bu, Pak, anak pikiran. Hatinya itu sumpah memikirkan segala macam perkara sehingga menimbulkan penyakit. Tetapi karena hati yang gembira ini, kata Tuhan, adalah obat yang mujara, membuat muka berseri-seri dan kita bersuka cita. Asalkan hati kita suka cita, hati kita gembira, menjadi berkat bagi yang lain, senantiasa menyatakan sukacita sehingga orang lain itu melihat ibu kok senantiasa bersuka cita. Karena hati yang gembira membuat muka kita itu berseri-seri. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Aduh, kok abang kesel kabeh, mengeluh, mengeringkan tulang. Tapi semangat, dalam Tuhan ada sukacita. Hati yang gembira, pegang itu sebagai obat yang mujara. Kalau hati kita senang, hati kita gembira, maka penyakit itu jauh daripada kita. Karena ada sukacita yang luar biasa. Buah yang baik lagi adalah kesabaran. Dikatakan bahwa kesabaran itu adalah hal yang luar biasa. Hal yang mungkin kita harus belajar. Bisakah kita sabar dengan istri kita yang cerewet? Bisakah kita sabar dengan suami kita yang mungkin keras? Bisakah kita sabar dengan anak-anak kita yang nakal? Bisakah kita sabar dengan teman-teman sekerja kita yang membuat kita itu mangkel, jengkel, selalu dipojokkan, selalu disalahkan, selalu difitnah? Bisakah kita sabar menghadapi semuanya itu? Kalau teman saya curhat kepada saya, loh, si A itu bla 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 begini, saya berkata sabar, enak aja sabar, entek sabar ya karek kerengi, tetapi sabar saudara. Sabar itu melebihi daripada pahlawan. Orang yang sabar melebihi daripada pahlawan. Dalam kesabaran itu menjadikan buah yang indah yang harus kita miliki, sehingga kita mempunyai buah yang baik, yaitu kesabaran. Orang yang sabar dikasih Tuhan. Dan kita belajar untuk sabar. Katakan di sini buah yang kelima adalah kemurahan. Dari kecil saya mendapatkan kemurahan dari Ibu Gembala. Saya ingat dulu sekolah minggu di gereja yang masih kontrak di daerah Dukuh Kupang 31. Jam 3 sore-sore setiap pulang daripada sekolah minggu itu dengan teman-teman saya, dengan saudara-saudara saya, dikasih permen terebor 2. Ya itu ya pengalaman kemurahan yang saya terima dari Ibu Gembala. Permen terebor. Pada saat itu saya sekolah itu nggak punya tas. Tasnya itu gak bolong, gak dibelikan sama orang tua. Pada saat itu ada sponsor, Ibu Gembala itu membawa tas susu bendera. Tas susu bendera dari kayu, suningnya bukan main, dikasih satu-satu. Anak sekolah dulu tak pakai di sekolah itu suka sekali tas susu bendera. Ya. Sponsor dari susu bendera itu sukanya bukan main. Kemurahan yang saya terima dari Ibu Gembala meneladani kita. Pada saat kita memberikan kemurahan, engkau akan diberi kemurahan. Pada saat engkau memberi, engkau juga akan menerima. Setiap apa yang kita tabur, itu juga yang kita akan tuai. Kemurahan itu adalah berbuat bagi diri kita sendiri. Karena setiap dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia adalah orang yang akan menerima kemurahan. Kemurahan tidak sia-sia, saudara. Pada saat kita memberi pada sesama kita, seperti teladan yang saya terima dari Ibu Gembala, sampai saat ini pun saya menerima pemberian dari Ibu Gembala, mengajarkan kepada saya supaya hanya tidak menerima, tapi tangan itu harus selalu di atas, suka memberi, bukan hanya tangan di bawah yang menerima, tapi kita belajar untuk memberi. Kalau kita diberi, biarlah kita juga mau memberi. Belajar kemurahan hati ini menjadi buah-buah yang baik di hadapan Tuhan. Pada saat Tuhan merasa lapar, Tuhan melihat bahwa kita memiliki kemurahan, hati yang murah. Di sini katakan bahwa buah yang keenam adalah kebaikan. Dulu pada saat saya kaum muda di tempat ini, bendahara kaum muda yaitu Pak Endang selalu setiap bulan tuh memberikan renungan harian.
Setiap kaum muda dikasih renungan harian. Dan pada saat itu saya tergerak, ada suatu lomba di situ untuk menulis renungan harian dan dikirimkan ke redaksi daripada renungan harian itu. Dan di situ ada suatu ilustrasi tentang kebaikan ini. Saya baca renungan harian itu dan di situ ceritakan ilustrasi ada anak-anak muda. Dia itu di tepi pantai, bermain-main di tepi pantai. Ada seorang anak muda yang melihat ke laut dan dia melihat, oh ketimpul-timpul hitam itu ya. Akhirnya dia mengambil selembar daun. Akhirnya dia berenang menuju ke hitam-hitam yang ngapung-ngapung di laut. Teman-temannya berteriak, ngapain kamu? Apa saya beparani itu ya? Setelah anak muda itu gak mendengarkan teman-temannya, dia tetap berenang menuju yang ketimpul-timpul hitam itu. Apa? Setelah itu dia lihat ada seekor kalajengking. Yang ketimpul-timpul ternyata kalajengking, dan dia ulurkan daunnya dia bawa itu, menyelamatkan kalajengking yang ketimpul-timpul di laut. Setelah itu dia sampai berenang kembali pada teman-temannya. Tetap kalajengking kan merambat, saudara, merambat. Akhirnya dia menyengat tangan pemuda ini yang sudah menolongnya. Terus teman-temannya bilang, lah kok selamat no, kalajengking ya menyengat dirimu. Dia berkata, nilai seekor kalajengking itu adalah menyengat, tetapi nilai seorang manusia adalah berbuat baik. Inilah adalah hal yang indah yang kita teladan. Nilai seorang manusia adalah berbuat baik. Dengan kebaikan kita, Paulus mengingatkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Karena dengan kebaikan kita, orang lain bisa melihat kita. Nilai kita sebagai manusia adalah berbuat baik. Dengan kebaikan, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, kata Tuhan. Sehingga buah yang baik, yaitu kebaikan, yang kita lakukan di muka bumi ini. Sudahkah kita berbuat baik kepada sesama? Kalau sudah, puji Tuhan. Ada upah yang nantinya. Segala kebaikan kita akan menyertai kita sampai kepada surga. Engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri. Pada saat lumbung engkau buka di surga, engkau akan melihat betapa luar biasanya gandum yang sudah engkau kumpulkan melalui buah-buah yang engkau hasilkan. Buah-buah yang baik yang sudah engkau hasilkan di muka bumi ini. Buah kebaikan. Biarlah kita mempunyai nilai sebagai seorang manusia, yaitu berbuat baik. Kebaikan adalah buah yang indah. Yang ketujuh adalah buah kesetiaan. Di mana pada saat kita memiliki buah kesetiaan ini adalah hal yang luar biasa. Karena di akhir zaman ini jarang sekali loyalitas yang tinggi itu jarang. Bisakah kita setia pada saat kita memiliki bos yang cerewet? Bisakah kita setia pada saat kita memiliki bos yang pelit, gaji nggak naik-naik? Bisakah kita loyal kepada bos seperti ini? Bisakah kita loyal, setia kepada istri kita? Bisakah kita setia kepada suami kita? Bisakah kita setia kepada tanggung jawab yang kita pikul, yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing? Pada saat ini, saudara, kesetiaan ini adalah langka. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa setia sampai akhir, aku menyediakan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang melakukannya. Tidak sia-sia kita setia. Setia kepada sesama, setia kepada keluarga kita, setia kepada Tuhan, setia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak sia-sia, karena ada mahkota yang sudah sediakan bagi kita oleh Tuhan. Menjadi bagian dan hak kita. Orang-orang yang setia Tuhan suka. Orang-orang yang setia Tuhan mencarinya. Biarlah kesetiaan ini menjadi buah yang baik yang kita hasilkan di dalam setiap kehidupan kita. Kesetiaan adalah perlu. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kalau kita tahu kelemah lembutan ini, Tuhan berkata,
Belajarlah kepadaku yang lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita merasa bahwa kok aku gak lemah lembut, ya belajar sama Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pada saat kita belajar kelemah lembutan daripada Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Kita tidak akan gampang untuk khawatir, gampang untuk takut. Tetapi Tuhan mengatakan, pada saat engkau belajar kepadamu, jiwamu akan mendapatkan ketenangan, kelemah lembutan. Tuhan ajarkan kepada kita. Orang yang lekas marah, orang yang lekas naik darah, menunjukkan kebodohannya. Tetapi orang yang bijaksana itu sabar, lemah lembut. Orang yang bijaksana itu tidak angker ngomong. Kalau kita tahu saudara bahwa di mana di dalam ucapan bahagia dalam Matius, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena dialah yang memiliki bumi. Orang yang lembut hatinya, orang yang tidak berusak-berusuk. Kalau dunia mempunyai pepatah dalam bahasa Jawa, ajining rogo ono bosono, ajine rogo ono bosono. Artinya bahwa busana ini mempengaruhi kehidupan tubuh kita sebagai identitas. Kalau doreng kita tahu bahwa itu adalah seragamnya tentara. Kalau korpri, oh itu pegawai negeri, ya. Identitas ajining rogo saka busono, ajining rogo saka busono, le ajining diri ono ing lati. Lati itu adalah mulut. Kalau dunia berkata mulutmu adalah harimaumu, tetapi firman Tuhan berkata, dikatakan di dalam Amsal bahwa hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan menanggung akibatnya. Jadi apabila Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, maka dari lidah kita ini harus hati-hati. Setiap keluar, apa yang keluar perkataan kita itu bisa menajiskan orang. Tetapi apabila yang masuk itu pada akhirnya kepembuangan tidak menajiskan, tetapi hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Kalau kapal yang besar itu dikemudikan oleh kemudi yang kecil, dan itu bisa jalan dengan baik. Dan kuda yang liar dapat dikekang oleh kekang, mulutnya dikekang supaya dapat diatur. Tapi lidah adalah sesuatu yang buas, yang harus kita benar-benar jaga. Karena hidup dan mati seseorang itu dikuasai oleh lidah. Lidah itu seperti pisau yang dapat menyakiti sesama kita. Melalui perkataan bisa membunuh seseorang. Kalau kita lihat di pengadilan, pengacara itu kadang-kadang kalau membela kliennya, orang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Karena perkataan, lidah itu hati-hati saudara, harus dijaga. Karena Raja Daud berkata, Tuhan berjagalah di pintu bibirku, supaya setiap perkataan yang keluar adalah firman Allah. Perkataan yang tidak menyakitkan, tapi perkataan berkat, perkataan yang membangun satu dengan yang lain. Perkataan yang lemah lembut. Kelemah lembutan harus kita senantiasa nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa dikatakan Tuhan menginginkan buah-buah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Mulut kita, ajining diri ono ing lati. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Kalau kita mengutuk dengan mulut kita, kita juga memberkati dengan mulut kita. Kita harus hati-hati saudara. Oh goblok kan, ya goblok teman, karena ada kuasa di mulut kita. Oh pinter ya anakku, ya pinter teman saudara, karena ada kuasa di mulut kita. Tuhan sudah memberikan kuasa itu, jadi hati-hati dengan lidah kita. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Jangan anggar ngomong, tapi belajar kata Bapak Gembala. Dikatakan di dalam Amsal saudara, perkataan yang tepat pada waktunya itu
2 apel emas di pinggan perak. Uangku senang pada saat dia itu ingin curhat pada kita dan berkata yang kita katakan tepat mengenai sasaran di dalam menyentuh hatinya. Maka orang ini berbahagia luar biasa dibangun oleh perkataan kita. Perkataan yang tepat pada waktunya. Pada saat dikatakan seperti buah apel emas di pinggan perak, kata Amsal. Wah, itu berguna bagi orang yang menerimanya. Tapi perkataan yang pedas yang keluar dari mulut kita akan bisa menghukum orang, menjatuhkan orang, menyakiti orang, membunuh orang. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kita harus berhati-hati. Kita harus belajar kepada Tuhan yang lemah lembut. Biarlah kelemah lembutan itu menjadi buah-buah yang baik yang kita hasilkan, sehingga Tuhan disenangkan olehnya. Dan yang ke-9 yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri, saudara, saya punya kesaksian. Orang yang menguasai diri itu harus belajar. Karena di akhir zaman ini banyak orang-orang yang kurang menguasai diri. Ingin menangnya sendiri. Aku kuat, aku mampu. Tidak menguasai diri, memakai semua perkara untuk dapat menghadapi setiap masalah yang dihadapinya. Penguasaan diri harus kita hasilkan. Harus itu menjadi buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Saya punya kesaksian, ya. Pagi-pagi ya, enak-enaknya saya itu pagi kan libur. Ya, duduk-duduk di depan rumah sambil duduk-duduk di depan rumah santai-santai. Ya, lihat, ya karena capek, santai-santai. Dan datanglah seorang pengamen, saudara. Dan dia itu menyanyikan lagu, apakah aku berdosa, ya? Ya masa ngerti Pak sampean kudu sotaga. Iya, enak-enak santai ada orang yang bernyanyi seperti itu, saudara. Kalau kita tidak menguasai diri, apa iki mungkar nakir penjaga pintu kubur sing bagian takut dosa. Ya. Ya masa tahu saya dosa orang bertanya sama saya. Kalau kita tidak menguasai diri, kita menjadi marah, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa itu kuasai diri kita. Supaya kita tenang dulu, baru kita dapat berdoa, memohon sesuatu pada Tuhan. Kalau orang yang gerusa-gerusu, orang yang sembrono, cepet-cepet kepin beres, cepet-cepet instan, maunya instan, itu nggak baik hasilnya. Tetapi orang yang menguasai diri, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tuhan mau supaya pada saat Tuhan merasa lapar, Tuhan ingin menikmati buah-buah kita, buah-buah yang baik, buah-buah yang sedap, buah-buah yang sedap dipandang dan pada akhirnya nikmat dinikmati. Buah-buah yang baik, 9 buah yang baik. Saya tidak ingin mengatakan buah-buah yang jelek, tetapi buah-buah yang baik, 9 sudah saya utarakan tadi. Biar itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Aku bisa setia ya Tuhan. Aku memberikan buah yang setia. Kerjakan itu dan biarlah buahmu itu tetap tidak berubah. Karena pada saat Tuhan lapar, ingin menikmati buah-buah kita, didapati buah itu dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai seperti buah ara yang sudah diberi kesempatan 1 tahun lagi, dan dikatakan pada saat Tuhan melihat buah ara, pohon ara di tepi jalan dan tidak mendapatkan buahnya, engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Ada saat di mana Tuhan akan menutup pintu kesempatan itu, dan kita akan berteriak, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Maka jawab Tuhan itu, aku tidak mengenal kamu, hanyalah kamu sekalian yang pembuat kejahatan. Karena engkau tidak menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi pada saat kita menghasilkan buah-buah yang baik, Tuhan akan berkata, oh engkau adalah hambaku yang setia, engkau adalah hambaku yang baik, terimalah dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu
buah-buah yang kita hasilkan adalah suatu hal yang luar biasa. Pada saat Tuhan menginginkan menikmati buah-buah kita, jangan sampai Tuhan menutup pintunya bagi kita. Pintu kesempatan masih terbuka saat ini. Terserah pada saudara mengambil keputusan, ayo kita berbuah bersama-sama di dalam Tuhan, sehingga buah yang kita hasilkan itu tetap. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, mintalah apa saja kepadaku, maka akan diberikan kepadamu, asalkan buah yang aku nikmati itu menyenangkan hatiku. Karena Tuhan berkata, kalau kita Tuhan, aku loh Mesai setia. Kata Tuhan, walaupun engkau tidak setia, aku tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Tuhan baik bagi saudara dan saya. Biarlah Tuhan menginginkan apa yang sudah Tuhan beritakan pada saat ini berbuah-buah yang baik. Jangan sampai kapak itu sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang oleh Tuhan dan dibuang ke dalam api. Kami tidak ingin menjadi pohon-pohon yang tidak berbuah yang baik. Biar kita menginginkan pohon yang menghasilkan buah-buah yang baik. 9 buah yang baik sudah saudara-saudara dengar. Belajarlah. Mungkin aku masih hanya bisa kemurahan Tuhan. Aku mau menambahkan lagi. Kalau aku masih berbuah kemurahan, aku ingin kesabaran, aku ingin sukacita, aku ingin damai sejahtera, aku ingin kasih Tuhan. Biarlah itu kita hasilkan. Selagi masih ada kesempatan, jangan sampai pintu itu tertutup, kesempatan itu tertutup. Biarlah pada saat Tuhan datang, Tuhan akan memuji saudara dan saya dengan segala buah-buah yang kita hasilkan. Tuhan memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan. Dengan segala yang sudah kita dengar saat ini, buah-buah yang kita hasilkan, kita introspeksi diri. Buah apa yang ada dalam diriku? Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar seperti Engkau. Karakter-karakter Allah biar nyata dalam setiap buah-buah yang kita hasilkan. Buah-buah yang baik, bukan buah-buah yang masam, buah-buah yang tidak baik, buah-buah yang busuk, bahkan tidak berbuah sama sekali. Tuhan mau menikmati kita. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berbuah. Biar itu tidak kita sia-siakan pada saat ini. Haleluya. Berikan kami hati-Mu Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Karena Engkau adalah teladan kami yang membuat kami berbuah-buah, buah yang baik di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih.
pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Pada malam hari ini sebelum pengumuman diberi kesempatan siapa yang rindu untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik pada malam hari ini. Persilakan hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas apa yang hari ini sudah kami terima. Raja semakin berkat rohani. Haleluya. Terima kasih Tuhan mengasihi kami keluarga kami. Amin. Sekarang tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan. Ajarilah kami Tuhan untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya. Karena kami tahu dan percaya Tuhan bahwa apa yang kami terima semuanya asalnya dari Tuhan. Diberkatilah para pembawa, Haleluya. berkati keluarganya, Haleluya. berkati pekerjaan dan Haleluya. pelayanan mereka. Di dalam nama Haleluya. kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan
persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tatangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Yayu yang pada malam hari ini sudah membentangkan, memberikan firman Tuhan kepada kita, ya, menghibur kita, mengingatkan kita, ya, supaya kita kasih, ya, ada kasih, ada kemurahan, ya. Puji nama Tuhan. Biar Tuhan memberkati Ibu Yayu, memberkati pekerjaannya, kesehatannya, pergumulan, kerinduannya, keluarganya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Kemudian kita bersyukur, ya, kepada Tuhan yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat, ya. Sekarang kita harus berhati-hati, ya, banyak penyakit demam berdarah, ya. Harus berhati-hati diri kita sendiri supaya kita tidak sakit, kita sehat untuk memuji, membesarkan nama Tuhan seperti pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, ya. Jadwal ibadah seperti biasa, Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Bapak Ibu Saudara, nanti tanggal 9 Mei 2024 yang akan datang hari Kamis ada kebaktian di tempat ini, ya, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semua kita hadir, ya, itu hari libur, tanggal merah, pasti semua bisa, ya. Jamnya jam 6 seperti kita pada malam hari ini seperti biasanya. Terima kasih song leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan memberkati, LCD, sound system Tuhan memberkati, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini tetap setia, baik yang di atas, yang di bawah. Tuhan memberkati, ya. Ingat bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku
kami datang menyembah kehadirat-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih ya Bapa. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman saat ini menyadarkan kami, mengingatkan kami agar supaya kami semuanya tetap mempunyai kasih Tuhan. Biar kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan, syukur dan terima kasih firman-Mu saat ini. Terima kasih sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh senantiasa menjadi berkat orang lain, menjadi surat yang terbuka Bapa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ampunkan segala kekurangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman malam jam ini Tuhan menerangkan dalam kehidupan kami. Bahkan pada anak-anak yang tidak dapat hadir pada saat ini. Kami berdoa bagi hamba Ibu Yayu yang saat ini Tuhan percayakan menjadi saluran berkat bagi kami. Dan Tuhan tetap memberi Ibu Yayu kesehatan, kesetiaan, dan memberkati di dalam segala kehidupan. Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang tidak hadir saat ini, yang sakit. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Tarman Tuhan, sempurnakan dalam nama Yesus. Sembuhkan Bapak Tarman sabar dan setia. Kami berdoa bagi adik Dinda yang sakit Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus kuasa menyehatkan adik Dinda. Jamah Tuhan sembuhkan. Sehingga beri setia Tuhan untuk beribadah kehadapan Tuhan seperti kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa buat kegiatan GB Galilea yang Rabu Tuhan kebaktian doa, Jumat kaum wanita, Minggu pagi sekolah minggu, Minggu sore seperti saat ini kami boleh berkumpul dengan sidang jemaat semuanya tanpa kecuali. Mereka boleh mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kami. Tolong anak-anak saat ini lama tidak datang, berikan rinduan Bapak. Terima kasih. Jauhkan dari gangguan setan, iblis, godaan, sakit penyakit Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oh Yesus, penuhi kami. Roh Kudus kuatkan kami, gandeng kami, jamah kami Tuhan. Dijauhkan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami semua takut di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang mulai belajar, anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, yang S2, yang studi, anak-anak kami yang magang, yang skripsi, yang ujian. Tuhan tambah semangat belajar Bapak. Dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Biar menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Berkati Tuhan orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar kota, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Naomi, lindungi, jaga. Terima kasih. Kami berdoa bagi aman yang ada Bapak. Tuhan, angkatan darat, angkatan laut, kepolisian, Satpol PP, Tim SAR Tuhan, Densus 88, beri kekuatan untuk menjaga bangsa kami, negara kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi para dokter medis perawat. Banyak sekali di kota Surabaya, di mana-mana tempat, lingkupi dengan kuasa darah Tuhan. Beri kekuatan mereka. Terima kasih untuk membantu menolong orang-orang yang perlu pertolongan, yang sakit, supaya mereka boleh sembuh. Mereka boleh mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, boleh mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, laut, serta seisinya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia terkasih, biar tetap Tuhan
berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa, banyak jiwa Tuhan datang bertobat di bawah kayu salib Tuhan. Memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Menteri dari pusat sampai daerah, anggota DPR, MPR pusat sampai daerah, tingkat 1, tingkat 2 kota Surabaya. Selamatkan mereka, dan mereka Tuhan bekerja menurut firman Tuhan, takut firman Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kota Surabaya kami, beri damai Tuhan, beri rukun Tuhan, dijauhkan segala perkara-perkara yang jahat. Kami anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di mana-mana tempat boleh leluasa untuk memuja nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Bapak, memberkati Tuhan, persembahan anak-anak Tuhan tempat ini. Ajarkan kami mau mempersembahkan yang terbaik, sehingga kami merasakan berkat yang indah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Tuhan terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berterima kasih pimpinan pemerintahan yang baru terpilih. Takut Tuhan, berrukun semuanya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan syukur dan terima kasih Bapak. Berkati anak-anak yang hadir pada saat ini. Tuhan mengetahui kedatangan mereka masing-masing. Sampai dasar hati kami Tuhan tahu. Kami percaya sakit Tuhan sudah sembuh. Yang susah Tuhan sudah itu. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Yang saat ini ada masalah yang berbeban berat, kami percaya Tuhan sudah selesai. Terima kasih Bapak. Dan kami tinggalkan ruangan yang mahal suci ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami nanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati kesehatan. Sekarang baru kasih Tuhan pulang dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Apa? Oh iya Pak, pengaruh itu dia itu.